Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Plungers? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang saya bersama pemilik Radio Galau nih, namanya Kang Hilmi bersama Kang Ginan. Haji Ginan. Ya, Haji Ginan. Yang ini Kang Ginan, yang ini Kang Hilmi ya. Beliau adalah salah satu atau bukan salah satu apa? Perawat. Saya pemilik dari Radio Galau ya, keduanya gitu, yang merawatnya si Kang Hilmi dan ini yang ternaknya gitu. Maksud ternak itu jadi yang bagian apa namanya? Menernakan anak Radio Galau. Gitu. Jadi gitu. Berbagi tugas. Berbagi tugas benar. Nah, pengen tahu cara perawatan ayam juara. Nah, sekarang kan Radio Galau lagi juara nih. Lagi di atas posisinya. Alhamdulillah. Sudah Yo, opat genep kilo punten tak berem. Wih. Opat genep kilo berem. Caca. Berem. Perawatan Radio Galau nih sehari-harinya seperti apa caranya gitu. Sampai si radio bisa perang lah di kontes gitu, selalu mendapatkan predikat juara 1 gitu akhir-akhir ini gitu. Nah, perawatannya seperti apa gitu? Kalau berbicara perawatan ayam pelung, saya tidak tahu kalau perawatan ayam pelung yang lain ya Kang De. Iya. Cuman yang saya tahu itu ya perawatan ayam saya sendiri, si Radio Galau si itu. radio. Ya. Kalau saya sendiri pertama kan dari kasih pakan dulu. Kasih pakan itu saya benar-benar mengutamakan ekstrak nabati. Jadi nggak pakai anyir-anyir gitu ya? Nggak pakai hewani. Ya. Saya benar-benar mengandalkan ekstrak nabati seperti nasi, dedak, gabah namanya? Ya, Gabah padi, terus kacang hijau. Ya, kacang hijau. Namanya. Pengolahannya seperti apa gitu? Nah, kalau masalah pengolahan pakannya sendiri, yang pertama itu pakan itu padinya itu direbus dulu Kang De. Oh, direbus. Ya. Padinya direbus sampai pecah-pecah gitu. Nah, nanti si padinya itu pecah-pecah. Nanti ketika padinya sudah pecah-pecah itu dijemur. Padinya itu padi beras merah. Padi beras merah. Nah, kalau udah jadi, udah kering, itu disimpan dalam wadah khusus. Nanti disimpan dalam wadah khusus. Nanti kalau mau dipakai, kita ambil itu satu kepal aja. Satu kepal aja segini ya, satu kepal. Jadi sangat bermanfaat banget ya di padi itu juga ya. Tujuan padi sendiri itu kalau kata guru saya, Pak Ujang Suryaman itu ya. Tujuan ayam diberikan padi itu untuk menyimpan tenaga kan. Jadi ayam itu bisa menyimpan tenaga gitu. Lebih maksimal. Gitu. Nah, kan biasa suka ada perawatan sebelum kontes nih untuk si Radio Galau ini. Yang biasa dilakukan Kang Hilmi seperti apa gitu? Kalau masalah pakan sama ya Kang De. Sama aja. Jadi pakan sehari-hari sama pakan kontes itu sama. Sama gitu. Ya, sama pakan sehari-hari sama pakan kontes. Cuman yang membedakan itu ayam selama 3 hari kita gak kasih betina gitu. Karena karakternya itu kalau dikasih betina bakalan nggak beres lah gitu. Selama 3 hari ya biasanya dari hari Jumat kan. Nah, dari hari Jumat ayam kita gak kasih betina, kemudian kita di hari Jumat itu rendam di air hangat. Rendam di air hangat. Nah, ramuannya itu air hangat itu kita rebus itu dengan sereh, daun serai ya itulah mungkin sirih, ayah serai. Sirih sama serai sama-sama serai, kemudian jahe, garamnya garam krosok ya, bukan garam yang beriodium, garam yang gede-gede itu yang krosok itu yang gede. Kemudian daun jeruk ya udah segitu aja, soalnya lebih bagus sih pakai honze
Honje. Nah, Jadi honje itu bahasa Indonesianya apa ya? apa ya? Nah, lonje nah. Kecombrang. Kecombrang. Heeh. Nah, pakai kecombrang, cuman karena sulit menemukannya kita gak pakai. Tapi Oh. yang lebih afdol sebenarnya pakai kecombrang. Kecombrang. Pakai kecombrang. Nah, itu doang sih. Perawatannya Yang itu membedakan seperti itu. terus kalau mau kontes itu beras merah yang dipasak setengah matang itu porsinya banyak, itu aja. Gitu, ya. Nah, Jadi itu perawatan mau kontes itu sama aja dengan perawatan Sehari-hari. sehari-hari. kalau yang kerasa sama saya nggak ada ya. Ya. Yang penting ayam itu sehat. Ya, Yang penting sehat. ayam itu sehat. Benar, gitu benar, aja. benar itu. Gimana Untuk caranya kontes- ayamnya sehat? Yang pertama kita jaga kebersihannya dulu. Oh, iya, gitu. iya. Jadi kalau saya pribadi itu kalau merawat si radio galau, kalau sesudah dia makan saya suka bersihkan. Mulai dari hidungnya saya Oh, korek-korek. gitu. Terus pinggir belakang jawe, jengger itu, Jengger ya. belakang jengger saya korek-korek, Bersihin. dibersihin gitu. Terus mulutnya saya bersihin, kakinya saya Dibersihin bersihin, juga, ya. ya luar dalamnya gitu. Terus diurut ya, pernah Ya, saya lihat ya kalau diurut gitu. itu biasanya itu ya sebelum kontes itu hari Nah, Jumat. benar, Hari benar. Jumat itu saya biasa diurut-urut dulu gitu. Sebelum dilehang, namanya dilehang ya. Ya, direndam dilehang, dulu. sebelum Kalau orang dilehang. Sunda namanya lehang. Ya direndam di air hangat. Nah, panasnya itu harus di atas anget kuku. Yang penting buat nyaman si ayamnya aja Nah, gitu ya. Kalau pas anget kuku itu kurang. Gitu. Jadi di atas anget kuku ya dipas-pasin lah Kang Ya, Dek, ya, gitu. ya. Jangan terlalu Terlalu panas, panas. jangan terlalu Eh, kurang panas kurang gitu. panas gitu. Ya di atas anget kuku dikit. Ya. Dan ayam pun kalau misalkan merasa nyaman, ayam bakalan diam gitu, nggak Ya. nggak gugur rupakan lah Ya. bahasa Sunda namanya. Gitu. Iya. Gitu. Nah, sekarang itu untuk perawatannya kan. Mm. Sekarang kita ngobrol bersama Kang Kinan untuk apa namanya? Ternaknya gitu. Si radio galau itu sistem ternaknya seperti apa gitu. Jadi begini Kang De, kalau untuk si radio galau kan betinanya itu cukup banyak. Banyak ya. Cukup banyak. Berapa kira-kira? Kejar target. Ada di sini ada 10 betina. 10 betina ya. Di kandang yang lain ada 5 Jadi betina. jumlah Kurang 15. lebih Total 15 15 betina ini. Gimana solusinya biar ayam tiap kontes speed, biar ayam masih kena bugar? Ya. Solusinya harus pakai sistem inseminasi iya. buatan. Benar. Alhamdulillah 2 minggu sebulan yang lalu saya udah belajar sama Iya. pakar di Garut, Iya, Pak iya. Asep Pak Asep ya, IB ya. belajar sama IB gitu. Cuma sistemnya beda, kalau di Pak Asep kan diurut sistemnya, Iya, kalau saya iya. enggak gitu. Ya. Nanti gimana Kang Ginan sistemnya? Nanti aja ada episode selanjutnya adalah Episode selanjutnya. Jadi di IB tapi perawatannya cara ngeluarinnya itu ada cara tersendiri gitu. ada triknya khusus. Trik khusus gitu karena bisa dibilang itu apa ya? Kreatif ya. Terobosan baru untuk meng-IB yang nggak bisa ngeluarin sperma ayamnya sperma, ya. gitu. Tapi ayam juga biasanya kan nggak di IB semuanya ya. Enggak gitu. Soalnya Iya. kalau di IB semuanya kasihan juga kan ayam juga pengen kenikmatan kan. Ya, gitu. Jadi ada betina-betina khusus memang ya yang kita nggak IB juga gitu kan Dede. gitu, Supaya iya. apa? Ya biar nyaman juga ke ayamnya. Jadi ayam yang di IB juga bisa jadi ditodong juga. Soalnya biar ngerasain kenikmatannya Oh, gitu gitu. kan Dede. Kan Oh, kasihan. iya. Kalau cuma di IB doang. Oh gitu. Mm-mm. Si radio galau merasakan kenikmatan. Iya, itu. Ini yang punya udah merasakan belum gitu? Doakan kepada iya, para penonton semua ya biar saya sama Kang Ginan didekatkan jodohnya, amin. Ya, amin. Mudah-mudahan dapet yang Ya, soleh ya. anak solehah ya. Gak apa-apa kaya juga Kang Dede, Oh gak gitu apa-apa. pengen ya. Mudah-mudahan ya. Jadi gini ya, si radio di ternaknya itu ada yang di IB juga, Ada yang ada secara yang alami, alami secara juga alami. gitu. Jadi IB itu cara buat gimana caranya supaya
banyak betina tapi dibuahi sama si radio Iya, gitu. Kan lumayan sudah banyak keturunannya gitu. Jadi jangan punya prasangka ini anaknya di IB anaknya gak bagus, itu mitos Kang De. Mitos, Sebenarnya benar. sama-sama aja. Mau hasil IB atau Mau hasil alami, IB sama alami. hasilnya tetap sama Iya, aja. kalau takdirnya anaknya bagus ya bagus. Soalnya gitu. banyak contoh ayam yang hasil IB juga juara. Ya, Gitu. sering diceritain lah sama senior saya, sama ya gue termasuk sesepuh saya juga Pak Asep IB. Iya, iya. Beliau sering nge-IB kan, Mm-mm. tapi kan buktinya banyak hasil Banyak, IB banyak. beliau yang jadi Juara. juara gitu. Berarti hasil IB ayam hasil IB buruk itu ya bisa dikatakan mitos gitu, Jadi Kang De. baik buruknya kualitas anakan ayam hasil IB atau itu kan tergantung dari indukannya sendiri, Ah, dari pejantannya, darahnya. gitu. Benar. Bisa dibilang kan masih muda gitu. Masih baru dalam dunia ayam pelung, Pemula. kesebutnya pemula ya gitu. Iya. Tapi berani atau sudah punya ayam yang kualitasnya itu bisa dibilang sekarang susah tandingannya gitu. Tandingannya susah gitu, susah yang ngalahin. Nah, pengen tahu nih gitu. Ya. Jauh sama siapa? Ginan. Saya jujur, saya ini memang pemula Kang De ya. Iya. Dalam ayam pelung, saya nggak merasa bisa dalam ayam pelung, hanya keberuntungan saja mungkin saya punya ayam pelung yang juara seperti Syarijo Galau gitu ya. Benar. Alhamdulillah. Cuman saya juga tidak lepas dari perawatan yang bagus itu pasti mempunyai guru. Iya. Pasti Ada mempunyai yang guru. ini ya. Gak sembarangan. Gak sembarangan gitu. Yang penting kan dalam ayam pelung itu harus mau bertanya kan, jangan merasa pintar. Benar. Gitu kan? Itu yang Kita mau bertanya sama senior Ya, gitu. Pertama saya belajar ayam pelung, mengenal suara pelung, jujur saya dari itu dari Akang saya ya? sendiri. itu. Saya belajar pertama ayam pelung itu dari Akang sendiri, Hmm. mengenai dari ini dasar suara tuh kayak gini. Iya. Ini angkatan. Dulu kan saya gak ngerti bitu itu kayak apa sih, bitu itu kan Iya, dari Kang iya, Dede iya. yang menjelaskan Iya, bitu itu kayak gini. Ayam yang bagus tuh kayak gini. Ya dari Kang Dede lah dasar-dasarnya saya. Dasarnya gitu. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Ginan juga sama kan? Iya. Dari Akang Dede gitu. Kemudian setelah dari Kang Dede saya berguru kepada Pak Ujang Suryaman. Ujang. Kang Dede. Beliau kan pakar ya. Iya, penemu ayam-ayam juara. Ya, disebutnya kan pencari bakat. Cari bakat. Beliau terjun dari ke ayam pelung di tahun 1992. 91. 91. Iya. 1991. Beliau Kita belum lahir ya. belum lahir. Ini kelahiran 95 96 rata-rata. Oh, gitu masih muda gitu. Masih ya. muda. Beliau sudah dari 91, berarti kita sudah lahir, beliau sudah ada di kontes ayam pelung. Jadi beliau terjun ke ayam pelung itu anak-anak ini masih di alam mana ya? Nggak tahu Kang De. Belum dibuat kayak. Belum dibuat. Gitu. Kayaknya gitu. Oh, gitu ya. Belum dibuat, kita belajar ke Pak Ujang Suryaman mengenai bagaimana perawatan ayam pelung, pakan, cara potong. Apa sih itu Kang De? Taji. Gimana cara potong taji sehingga tidak menyakiti ayam. Ayamnya, Kita belajar ya. juga. Terus cara memilih ayam yang berkualitas itu kayak apa. Iya, benar. Soalnya merawat ayam bagus itu ya lumayan pakannya Kang De. Iya, benar. Jadi ya kalau kita belinya ayam biasa-biasa dikasih pakan itu ya percuma, nggak ada pengaruh. Iya, benar. Nggak ada pengaruh sekali. Kita misalkan beli ayam yang harganya, kata Pak Ujang ini, beli ayam yang harganya 1.500.000, beli 1.500.000. Terus protes ke yang beli, ke si penjual. Kang kok saya udah beli mahal 1.500.000 gak juara. Akhirnya beli lagi. Yang ini coba 1.500.000 lagi gak juara lagi. Sampai 10 kali dia beli gak juara kan. Iya, benar. Coba kalau yang 10 kali itu dia tabung beliin ayam yang 10 juta harganya. Yang mewah. Gitu. Yang mewah langsung. Tapi rata-rata kurang berani. Kurang gitu. berani memang. Tapi rata-rata ayam yang 10 juta itu gak akan melenceng Kang De. Rata-rata. Pasti Pasti ada dapatlah piala itu gitu. Prestasi itu pasti jadi dapet. gini, pokoknya pokok utama kita dalam membeli ayam yang berkualitas itu, utamakan kita harus tahu
dasar suaranya, memang dasar kualitas suara, dari ayam kualitas pelung suara. itu sendiri gitu. Kalau misalkan belum tahu bisa tanyakan ke yang senior Ya atau kan yang- rata-rata ayam pelung Nah, yang gitu. mewah itu ada di pakar. Nah, begitu, benar Sedangkan benar pakar benar. ngasih harga kan mahal-mahal. Pasti. Jadi untuk pemula di dibilang senior gitu, bukan Ah, pakar ah, langsung di senior, para senior. bisa dibilang untuk pemula kebilang lumayan mahal. Lumayan memang Kang. Tetapi contoh untuk si radio galau aja kebilang radio kan belinya 5 juta, Sekitar 5 juta Ah. itu usia 6 bulan 6 setengah. bulan setengah. Gitu. Nah, si radio beli 5 juta untuk pemula pasti nggak pada berani gitu. berani. Nah, saya yang jadi saya memuji gitu, acungi jempol kepada anak-anak ini punya keberanian untuk membeli ayam seharga segitu. Ya. Usianya 6 bulan setengah Ya. gitu. Nah, hasilnya pun bukan dari hasil minta uang kepada orang tua mungkin ya. Bukan. Itu hasil dari menjual anak-anak ayam yang tadinya dirawat, Ya, ya. dibesarkan, sudah Ya. gede dijual lagi ya gitu. Dari ayam untuk ayam. Nah, dari ayam untuk Dari ayam ayam. untuk ayam. Nah, gitu. Sekarang kan sudah radio sudah kebeli usia 6 bulan setengah dan harganya 5 juta. Sekarang Alhamdulillah, terjual dengan gitu. harga yang lumayan lah lumayan besar puluhan besar, juta puluhan gitu. Tapi juta. tidak harus ya Mas, Heeh. cuma sebenarnya harganya cukup fantastis. fantastis lah. kayaknya. Bisa- Kalau kata beliau Pak Ujang itu Mm, mega transfer kan. mega transfer. Mega transfer. Benar. Mega transfer. Real, Ima Real, real. Real, ya, mega iya. transfer ya. Ini bukan kaleng-kaleng itu maksudnya ya. Iya. Terjual. Menjual ternak ayam pelung itu memang jadi apa ya? Bisa jadi mata pencaharian bisa, Iya. bisa jadi usaha sampingan bisa gitu. Tapi kalau kita serius sih bisa jadi pendapatan yang yang lumayan. lumayan begitu. Nah, begini ya cerita saya. Ya, cerita dari Kang Ginan. Sebelum saya punya radio galau, Mm, saya dulu beli si Dewan Daru Dewan kisaran Daru. 5 juta. 5 itu juta, harga ya. pemacek, itu harga pejantan Ya, ya, yang harga udah cukup pejantan. tua lah. Kilo belas. Ayam itu kontes cuma 4 kali. Iya. Alhamdulillah dapat juara 3 kali lah dapat lah Iya, iya, gitu. iya. Nah, alhamdulillah saya dari anak-anaknya alhamdulillah kisaran dapat lah 10 juta mah kalau dihitung itu. Jadi sudah balik balik modal, aja lah gitu. dalam 10 jangka juta berapa bahkan bulan. lebih. Bahkan Iya, lebih. Saya Mungkin, tahu pasti. lebih. Alhamdulillah. Penjualan yang Dewan Daru udah 10 juta lebih. Lebih. Kalau dijumlahin itu lebih. Nah, begini. Jadi Sampai dia kebeli HP. nah gitu. Terus kebeli Ngumpulin radio buat- galau Ngumpulin gitu. buat nikah Ngumpulin gitu. buat nikah, beli emas. Dari Dewan Daru juga dia. Ya, benar. Dewan Disyukuri. Daru sangat berjasa. Ya. Sangat disyukuri dan alhamdulillah anak-anak Dewan Daru juga di luar cukup Sudah ada memuaskan, yang- nah. cukup memuaskan dari segi postur kayak gitu. Dari suara sudah ada yang Sudah ada yang belajar. 1 2 3 sudah yang belajar gitu dan insya Allah prospek Ada yang semuanya. bilang, aduh Kang puas, anak Dewan Daru gini, wow postur banyak yang suka gitu. Nah. Ini sebagai yang ternak, ya saya ikut senang karena Ya. kita rekan gitu kan. Ya. Nah, Saya juga ikut senang kenapa gitu. saya berani Mm-mm. ini? Kenapa saya sebagai pemula berani membeli ayam? Mm-mm. Ya pertama doktrin dari ini. Oh, gitu. Ya. Terus Kata gimana? ini katanya kalau mau dapat juara harus berani beli ayam Iya, gitu. iya, iya. Pertama kan saya beli datang ke kontesan bawa ayam kayak grewekan gitu Iya, kan iya, pertama. kan. Saya gak dapat juara. Bawa lagi ayam yang lebih ini gak juara lagi. Terus dikasih saran lah harus Iya, berani kalau beli ayam itu. Gitu. Kalau kita beli ayam yang murah itu 1001 bisa beruntungnya itu Kang. Jadi bisa dibilang hoki dapatnya hoki, gitu. sangat hoki. Nah, sedangkan ayam yang bagus itu yang kata tadi itu kan ada Iya. di para senior gitu yang udah Iya, ternaknya bertahun-tahun gitu Iya. Kang deh. Benar. Sedangkan benar. para senior membandrolnya Nggak, lumayan gitu. gitu. Mm. Jadi kalau kita mau ternak yang biasa-biasa
sayang gitu. Sayang waktu, sayang modal gitu. Ya, benar. Kayak gitu. Mending langsung ya kalau cari bahan yang benar-benar bahan gitu. Ya, tapi dengan satu syarat harus ada yang membimbing. Nah, gitu. saya juga kan waktu beli radio galau izin dulu sama Akang. Kang ini gimana sih radio galau? Sama Ginan. Oh ini bagus, prospekan kata Akang gitu kan dulu gitu. Jadi saya berani. Nah saya kira juga gitu. gini, pas saya bilang kan tawar 3 juta kalau itu pas Pak Ujangnya pengen 5 juta, kirain nggak mau dibeli sama anak-anak ini nih gitu. Tapi pas saya tahu, oh ternyata jadi dibeli itu harga 5 juta, berarti kan saya acungin jempol ke ini gitu. Padahal tapi kan awal-awalnya juga ya beli kata-kata gitu. Ini ayam prospek dari dasar suara kayak gitu. Memang kita beli juga ke para senior harus dibimbing gitu kata-kata ya. Harus ada yang pembimbing, orang kepercayaan gitu. Jangan merasa pintar ya dari yang tadi itu Kang Dek. Jangan merasa pintar. Kalau merasa pintar ya mungkin ada sebagian oknum lah yang nipu atau gimana. Gitu. Mungkin. Jadi harus kita apa namanya? hati-hati gitu. Harus dicari kebiasaannya seperti apa gitu. Ya kan alhamdulillah saya sama Ginan ya. Kalau kita beli ayam walaupun mahal, kalau kita konsultasi ke senior kita, kepercayaan kita seperti Akang gitu, kita punya si Dewan Daru. Nah, bagaimana prestasi Dewan Daru, bagaimana suaranya. Akhirnya kita punya radio galau. Gitu. Kita tahu prestasinya kayak gimana, kita tahu suaranya kayak gimana gitu. Benar. Walaupun mahal, puas. Gitu. Itu yang suara bagus ya. Nah, gitu. Nah. Mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi ilmu juga buat anda semuanya. Amin. Jadi pemahaman juga buat anda semuanya. Ini sekedar sharing saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika bermanfaat jangan lupa subscribe ya, dan share juga, like, komen juga gitu. Dan jangan lupa ini berdua juga punya YouTube ya. Punya YouTube ceritanya YouTube. Ya coba-cobalah soalnya ada yang inbox gitu ke kita. Kang buat channel YouTube dong gitu. Buat channel YouTube dong. Ya udahlah kita coba buat channel YouTube gitu. Namanya apa Kang? Baraya Pulung Gatra. Baraya Pulung Gatra ya. Gitu, jangan lupa di-subscribe juga ya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.